Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua yang saya cintai dan saya banggakan, kali ini Pak Sis akan menyampaikan materi tentang perkembangan teori atom. Sekali lagi materi kita adalah tentang perkembangan teori atom. Baik, anak-anak kita mulai. Tentang perkembangan teori atom, apa itu atom? Nah, ini dia. Kita ikuti dulu ilustrasi berikut ini. Geruslah suatu zat menjadi selembut mungkin sehingga tidak bisa digerus lagi. Artinya selembut mungkin sehingga zat itu tidak bisa dibagi-bagi lagi. Saya ambil contoh misalkan ini. Yang biasa kita gerus kalau mau ngasih bumbu itu merica atau lada. Lada ini butiran besar-besar dari pohonnya, dipanen, dikeringkan, lalu kita pakai untuk bumbu, kita gerus. Jadi seperti ini. Jadi gerusan seperti ini, lembut, begitu. Anggap saja dari yang gerusan lembut ini, kita ambil satu saja. Kita ambil satu, sekali lagi kita ambil satu. Kemudian dari satu itu kita lembutkan lagi. Jadi dari yang lembut ini kita ambil satu butir, lalu kita belah lagi sampai tak bisa dibagi lagi. Wow, luar biasa ya. Jadi merica yang asalnya besar kita gerus jadi lembut. Yang lembut ini kita ambil satu saja, satu butir, lalu kita belah-belah lagi sampai tak bisa dibagi lagi. Artinya wes jelas tidak kelihatan udah. Itulah yang disebut atom. Gitu ya. Nah, seperti apa? Ilustrasinya begini, nah. Nanti atom itu ada inti atomnya begini. Ini inti atom. Inti atom itu bermuatan positif, bercampur dengan sesuatu yang netral, maka akan positif. Intinya atom itu positif, intinya ini positif, tetapi dikelilingi oleh elektron yang negatif. Nah, begini. Dikelilingi ada kulit-kulitnya seperti tata surya ini. Nanti Pak Ses yang akan menjelaskan tentang ini, tentang atom. Jadi, apa itu atom? Jadi ilustrasinya atom itu apa? Komponen suatu zat, komponen terkecil, saking kecilnya sudah nggak bisa dibagi lagi, tetapi di dalam yang kecil itu tadi masih ada sesuatu yang positif dan sesuatu yang negatif. Muatan listriknya. Jadi atom itu juga ada muatan listriknya berarti. Begitu. Nah, nanti akan kita urai seperti apa atom, begitu. Tetapi dari sudut pandang perkembangan teorinya. Jadi kita masih bicara sejarah keilmuan dulu, baru nanti bicara kekinian. Kita bicara tentang sejarahnya masa lampau dulu. Tentang perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom itu, yang pertama adalah teori atom Dalton. Kamu belum lahir, saya juga belum lahir muncul teori ini. Tahun 1805. Oh, udah lama sekali. Kemudian tahun 1897, jadi sekitar 92 tahun setelah Dalton, itu muncul teori yang namanya teori atom Thomson. Kemudian pada tahun 1909, jadi dekat sekali ini, 12 tahun setelah itu, muncul teori atom Rutherford. Setelah itu muncul teori atom Bohr, hanya selisih 4 tahun, karena ini 1913. Setelah itu muncul teori yang namanya teori atom mekanika kuantum. Tahunnya 1926 tahun, jadi 13 tahun setelah teori atom Bohr. Begitu, nak. Oke, kita urai satu persatu sejarah perjalanan teori atom ini. Tentunya mana yang kita pakai sekarang ini? Tentunya yang paling terakhir ini, nah. Begitu. Yang kita pakai sampai sekarang yang paling terakhir ini. Yang awal-awal ini tetap penting. Kenapa? Karena itulah pentingnya belajar sejarah, nanti akan tahu
Loh, kok bisa ditemukan sekarang-sekarang itu bagaimana atau sejarahnya? Terus pembuktiannya bagaimana secara ilmuwan, mereka secara ilmiah menemukan itu. Baik, anak-anak. Model masing-masing teori. Saya perjelas dulu, masing-masing teori ini ibarat kalau dibuat model, itu ada modelnya. Contohnya seperti ini, nah. Teori atom Dalton, itu gambarannya seperti ini, teori atom Dalton itu. Seperti ini, maksudnya apa? Ini seperti kelereng. Oh, kelereng, padat. Tapi bayangkannya jangan sebesar kelereng ya. Ini kecil sekali, saking kecilnya tak terlihat. Tapi umpama di zoom, diperbesar itu kayak kelereng. Begitu. Itulah atom menurut Dalton. Ya sudah, bagian yang paling kecil, terkecil tak bisa dibagi lagi dan kecilnya itu padat. Nah, kayak kelereng itu. Itulah yang disebut atom. Itu kata Dalton zaman dulu. Begitu. Ternyata yang seperti ini nggak benar. Dibantah dengan teori baru diperbarui oleh Thomson. Teori atomnya seperti ini, nah. Apa ini? Ya, ini ada bola-bola kecil di dalam bola besar. Maksudnya apa? Nah, nanti bola besar ini bermuatan positif, bola-bola kecil ini bermuatan negatif. Bola kecilnya ini nyebar. Nanti saya urai satu-satu supaya lebih jelas. Ini hanya gambaran umum aja. Jadi kalau ini dibayangkan itu seperti apa ya? Kalau orang Jawa bilang kayak apa? Lento. Ya, lento itu tahu enggak? Yang dari ketela itu dalamnya ada kacangnya itu. Nyebar kemana-mana itu ya. Kacangnya itu menyebar satu bola itu ada kacangnya banyak. Kayak onde-onde, tapi kalau onde-onde kan wijennya hanya di luar. Tapi ini sampai dalam-dalamnya begitu. Maksudnya begitu. Ya, ini bayangannya kalau orang luar menyebut seperti roti kismis. Bolehlah, ini ibarat ini kismis. Yang kecil-kecil itu kismis, gitu. Itu kata siapa? Kata Thomson. Lanjut. Itu dibantah lagi dengan teori yang baru. Jadi sejarah berkembang. Ternyata atom itu nggak seperti ini, tapi ternyata kata Rutherford seperti ruang kosong. Jadi ini seperti ruang kosong, tengahnya ada inti ini, nah. Terus di kulitnya ini ada elektron yang berkeliling. Apa itu elektron? Nanti saya perjelas ya. Jadi menurut Rutherford ini kalau saya bayangkan sekarang ini seperti apa ya? Seperti kelengkeng. Nah. Jadi kalau kamu tahu kelengkeng itu, tapi bayangkan kelengkeng yang nggak ada dagingnya yang putih. Jadi kelengkeng cuman kulit sama isi, nggak ada dagingnya yang putih. Karena kata Rutherford, dagingnya yang putih itu ibarat ruang kosong. Begitu, kata Rutherford. Jadi, apa itu atom? Ruang kosong. Yang punya kulit, punya inti. Udah, itu bayangannya menurut Rutherford. Begitu. Dilanjutkan, nah. Teori atom menurut Bohr itu beda lagi, memperbarui dan mementahkan teori-teori sebelumnya. Menurut Bohr, teorinya begini, seperti tata surya. Tata surya itu bagaimana toh? Ada matahari dikelilingi oleh planet-planet. Ya seperti ini sama. Ini barat mataharinya, ini barat ada orbit-orbit ini, lintasan-lintasan ini oleh planet. Barat begitu. Nanti ada kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, begitu dan seterusnya. Jadi ada tingkatan-tingkatan begini. Kalau ini tadi kan hanya kulitnya menyatu di luar ini. Lingkaran-lingkarannya semua di luar. Kalau ini bertingkat-tingkat, nah. Tingkat pertama, tingkat kedua kayak gitu. Jadi kalau dibayangkan ini seperti tata surya. Itulah teori menurut Bohr. Selanjutnya, teori menurut mekanika kuantum. Teori paling modern. Seperti ini, tapi mirip dengan Bohr, tapi kata teori mekanika kuantum ini, apa? Elektron yang berkeliling ini namanya elektron. Nanti saya perjelas apa itu elektron di subbab berikutnya. Ini elektron yang berkeliling ini, itu ternyata tidak kelihatan jelas posisinya. Tapi apa? Sesuatu yang tidak pasti elektron itu berkeliling. Tempatnya di mana, RT-nya mana, RW-nya mana, ibaratnya gitu ya. Rumahnya di mana, kamarnya yang mana. Nah, itu lebih rinci lagi nanti teori mekanika kuantum. Jadi bayangan teori mekanika kuantum itu begini, nah. Yang tengah ini inti atom, terus dikelilingi oleh elektron. Elektron itu berputar mengelilingi inti atom. Tapi perputarannya ini dia menempati yang namanya tempat kosong.
menempati kamar, rumah, ibaratnya begitu. Jadi di balik lintasan ini ada rumahnya, ada kamarnya, lah disitulah elektron. Lah kamarnya nomor berapa, rumahnya nomor berapa, itu nanti akan ada alamatnya. Nah, lebih rumit lagi kalau teori mekanika kuantum. Nah, inilah yang sekarang akan kita pakai. Begitu. Loh, ini belajar ini untuk apa tuh? Luar biasa, nak. Kalau nanti tahu tentang mekanika kuantum ini, kita akan tahu bahwa suatu zat itu ada energinya berapa. Nah, ketemu zat lain nanti bereaksi jadi apa. Itu dari sini nanti ilmunya, nak. Contohnya, kenapa paku itu tertarik oleh magnet? Sementara kalau kita punya seng, kita dekatkan dengan magnet kok ternyata nggak tertarik. Aluminium didekatkan dengan seng kok ternyata nggak tertarik. Tanah didekatkan dengan, aluminium didekatkan dengan magnet nggak tertarik. Tanah didekatkan dengan magnet nggak tertarik. Kayak gitu. Kenapa? Kalau kita punya alkohol ditambah air kok bisa larut? Nah, nanti jawabnya dengan ini. Nah, teori mekanika kuantum ini. Zat A ditambah zat B bisa berubah menjadi zat lain. Kenapa itu terjadi? Ya sama, semuanya ini dari teori atom ini nanti. Oke, jadi ini dahsyat nanti, nak. Dari ilmu yang kelihatannya abstrak, tidak kelihatan kasat mata ini nanti, ini bisa menimbulkan perubahan luar biasa di tingkat dunia. Oke, termasuk kenapa ini ada suatu benda kok ada hasil listriknya. Contohnya kamu punya handphone. Ya, ada baterainya. Baterai itu kok ada listriknya. Nah, ini semua hal-hal yang begitu dari teori mekanika kuantum ini nanti mendasar ilmunya dari sana itu. Oke, baik, nak. Kita mulai pembahasan satu persatu. Yang pertama adalah teori atom Dalton. Kata Dalton, atom itu seperti bola pecal. Bola pecal itu bola padat, kayak kelereng itu. Atau model lainnya seperti bola biliar. Tapi jangan dibayangkan sebesar kelereng, sebesar bola biliar ya. Tapi kecil sekali, saking kecilnya tak terlihat. Nah, begitu. Inilah bola pecal. Menurut teori atom Dalton. Itu zaman dahulu, nah. Walaupun ini sudah nggak berlaku sekarang, tapi ini saya jelaskan supaya kita tahu sejarah perkembangannya. Begitu. Terus, kata Dalton, materi itu tersusun atas sejumlah partikel yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut atom. Nah, itu. Jadi kecil-kecil-kecil, saking kecilnya tak terbagi lagi, itulah atom. Oke, kata Dalton begitu. Lanjut. Kata Dalton lagi di poin kedua, atom-atom suatu unsur itu identik. Kata identik itu artinya hampir sama atau sama dalam segala hal. Jadi bulatnya, ukurannya, besarnya, beratnya, volumenya, bentuknya, masanya, sifatnya, semua identik. Itu atom-atom suatu unsur. Baik volume, bentuk maupun masanya. Dan berbeda dengan atom unsur lain. Maksudnya bagaimana? Tak perjelas dengan ilustrasi begini. Nah. Contohnya begini. Contohnya. Sebutir serbuk emas. Wow, ini. Jadi saya punya emas. Bentuknya serbuk. Saya ambil sebutir. Mengandung, sebutir serbuk emas itu mengandung berjuta-juta atom. Atom apa ya? Namanya atom emas. Berjuta-juta atom emas itu semua mirip. Atau semua identik. Jadi kalau dia ada 10 juta atom, 10 juta atom emas itu semua mirip. Warnanya sama, bentuknya sama, beratnya sama, masanya sama, sifatnya sama. Nah, itu maksudnya identik itu begitu. Oke ya. Dalam segala hal, masing-masing atom emas itu sama. Tidak hanya emas, contohnya bisa besi, bisa seng, dan sebagainya. Contoh lagi. Sebutir serbuk besi, jadi kalau saya punya serbuk besi, saya ambil sebutir, yang sebutir itu mengandung berjuta-juta atom besi, yang mirip dalam segala hal juga. Jadi kalau dia ada 1 juta atom besi di situ, maka 1 juta atom besi itu semuanya mirip. Begitu. Tetapi
antara emas dan besi ini nggak bisa disamakan. Jadi kalau nanti saya ambil satu atom emas, saya ambil juga satu atom besi, saya perbandingkan, jelas tidak mirip, jelas tidak sama. Itulah yang dimaksud berbeda dengan atom unsur lain. Jadi kalau saya perjelas, tetapi atom emas sangatlah berbeda dengan atom besi. Perjelas lagi, kalau ada atom emas, itu emas satu atomnya dengan atom yang lain itu sama persis. Walaupun tempatnya berbeda, ada yang di Indonesia, di Amerika, di Australia, semua atom emas itu sama. Gitu. Semua atom besi juga sama, sama-sama besi. Gitu. Mungkin besi di Cilegon dengan besi di Papua itu sama. Gitu. Ya, nah nggak sama namanya bukan besi. Tetapi atom emas dengan atom besi itu beda. Atom aluminium dengan atom seng itu berbeda. Maksudnya begitu ya. Oke, itu poin kedua. Nah, ini masih berguna sampai sekarang, walaupun ini ditemukan oleh Dalton sudah lama sekali. Oke, ini mendasari ilmu yang sekarang. Lanjut, nak. Poin ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Selanjutnya atom-atom itu ditata ulang sehingga membentuk komposisi tertentu. Pak belum paham, Pak? Tak kasih contoh ya supaya paham. Contohnya begini, nak. Saya ilustrasikan saja ini. Ini cuma ilustrasi saja ya. Artinya bentuknya atom itu nggak mesti begini. Kotak, segitiga, oval itu nggak mesti begini ya. Oke, jelas nggak begitu. Bentuknya tadi bulat begini. Oke, contohnya nah ini. Ini nanti dua atom lingkaran biru ini, bola biru ini, akan bertemu dengan molekul yang isinya kotak kuning, segitiga merah, dan kotak kuning ini nanti. Nah, ini anggap saja atom-atom, ada lingkaran biru, kotak, segitiga, ini namanya atom. Begitu. Ketika mereka nanti terjadi reaksi kimia, maka akan terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Jadi tahapannya ini berpisah dulu. Dua atom ini akan berpisah, antara kotak dan segitiga ini juga akan berpisah. Setelah itu bergabung dengan atom yang baru. Intinya prinsipnya gampangannya begini, ijol-ijolan, tuker-tukeran. Nah, gitu. Ya, jadi seperti ini, nak, tuker-tukeran. Nah, contohnya ini. Jadi ini berpisah, yang biru ini berpisah, kemudian gandeng dengan yang kuning, jadinya seperti itu, nah. Akhirnya segitiga merah ini juga berpisah dengan kotak yang kuning. Akhirnya segitiga merah gandeng dengan lingkaran biru. Intinya ini itu berpisah, kemudian tuker-tukeran jadi bergabung, namanya ditata ulang. Sehingga membentuk komposisi tertentu yang baru seperti ini. Nah, itu kata Dalton begitu. Dan sampai sekarang itu terbukti benar. Gitu. Oke, lanjut. Poin 4. Atom dapat bergabung dengan atom lain membentuk suatu molekul dengan angka perbandingan bulat dan sederhana. Contoh ini. Ini antara kotak kuning dan lingkaran biru. Ini kan kotak kuningnya 2, lingkaran birunya 1. Ini artinya 2:1. Jadi perbandingannya, angkanya perbandingan bulat dan sederhana. Jadi nggak akan ada molekul itu begini, atom itu begini. Ini lingkaran birunya 1,5. Sekotaknya ini 3/7. Nggak akan ada begitu. Karena perbandingan angkanya mesti bulat dan sederhana. Jadi nggak pakai pecah-pecahan, nggak pakai yang rumit-rumit. Gabungannya itu sederhana begini. Nah, contoh ini. Segitiga merah dan lingkaran biru, ini perbandingannya 1:1. Ini contohnya, yang ini misalkan kotak kuning dan segitiga merah, ini perbandingannya 2:1. Yang ini 1:1. Gitu, contohnya gitu. Jadi, atom dapat bergabung dengan atom lain membentuk suatu molekul. Apa itu molekul? Ya seperti ini, namanya gabungan atom ini namanya molekul. Kalau sendiri namanya atom, kalau gabungan atom namanya apa? Molekul. Itu perbandingannya bulat dan sederhana. Oke, nak? Ya, kita lanjut lagi. Teori selanjutnya adalah teori tentang teori atom Thomson. Seperti apa kata Thomson? Kata Thomson begini, nak.
ibarat ini atomnya saya iris sampai ke dalam supaya kelihatan dalamnya. Nah, gitu. Kata Thomson itu begini. Ada elektron yang menyebar ini. Ya, ini disebut elektron. Apa itu elektron? Nanti saya perjelas. Ya, intinya ini ada ibarat ada kismis. Kismisnya itu nyebar begitu ke seluruh dalamnya roti ini. Makanya ini disebut roti kismis. Ibaratnya begitu. Lah rotinya ini bermuatan positif, kismisnya bermuatan negatif, nyebar. Gitu. Kalau tak perbandingan lagi contohnya model roti kismis atau model semangka berbiji. Nah, ini contohnya. Jadi biji semangkanya nyebar kemana-mana. Lah semangkanya ini bola. Nah, bola ini positif, semangkanya ini bijinya ini negatif. Makanya ini ada positif, 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 negatif, negatif, negatif. Maksudnya begitu. Oke, ya contoh, ulangi ya. Ya kalimatnya begini. Maaf, bukan contoh, tapi ini ilmunya atau teorinya. Kata teori atom Thomson, atom itu terdiri atas materi bermuatan positif. Jadi, semangkanya ini, semua ini positif. Bijinya yang hitam-hitam ini negatif. Maksudnya gitu. Ulangi, atom terdiri atas materi bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Seperti roti kismis atau seperti semangka ini tadi. Jadi roti kismis, rotinya ini bermuatan positif. Saya ulangi, rotinya bermuatan positif, kismisnya bermuatan negatif. Kismis yang bermuatan negatif ini menyebar rata ke seluruh penjuru roti. Sama ini. Semangkanya bermuatan positif, biji semangkanya ini bermuatan negatif, biji ini menyebar ke seluruh semangka. Ya, ibaratnya begitu ya, Nak ya. Nah, ini teori menurut siapa? Thomson. Tapi itu pun sudah nggak berlaku. Diperjelas dengan teori yang baru. Diperlengkap, disempurnakan dengan teori yang baru. Seperti apa teori yang baru? Oh ya, sebelum ke teori yang baru, saya perjelas lagi. Sehingga kata Thomson, atom itu bersifat apa? Netral. Lah kok bersifat netral? Yo iya, kan tadi kan kismisnya ini negatif. Bola rotinya ini positif. Negatif campur dengan positif, kekuatannya imbang, maka dia jadi netral. Sama ini, semangkanya ini semua ini positif. Biji semangkanya negatif. Menyatu jadi satu, sehingga antara positif dan negatif ini imbang. Sehingga bersifat apa? Netral. Begitu. Itulah kata Thomson. Lanjut ya, Nak. Selanjutnya, teori atom Rutherford. Kata Rutherford itu seperti kelengkeng kosong. Nah ini. Jadi ini ibarat seperti kelengkeng kosong, nggak ada dagingnya putih, tapi ada bijinya hitam ini. Nah. Oke, kata Rutherford begitu. Ya. Jadi model ruang kosong. Bagaimana teorinya? Ya ini tadi, atom sebagian besar merupakan ruang kosong. Jadi ruang kosong ini ruang kosong. Dalamnya kelengkeng ini ruang kosong. Terdapat inti yang padat, pejal, dan masif bermuatan positif yang disebut sebagai inti atom. Yang hitam ini inti atom ini. Oke. Kemudian, dan elektron-elektron bermuatan negatif yang mengitari inti atom. Elektronnya yang merah-merah ini. Ini itu hanya ada di kulit kelengkengnya. Muter begitu. Begitu. Terus ini ada lagi, lintasan lagi begini. Muter lagi. Gitu terus. Hanya di luar ini, nak. Ini juga gini terus. Muter. Yang sana juga. Gitu. Ya. Gitu. Oke. Elektron hanya di kulit. Jadi diulangi, kata Rutherford apa? Kata Rutherford itu tadi adalah atom itu sebagian besar merupakan apa? Ruang kosong. Terdapat apa? Inti yang bermuatan, inti yang padat dan pejal. Ya, setelah itu ada elektron yang bermuatan negatif. Oke. Di mana muatan itu mengitari inti ya, di kulitnya itu. Saya kira gitu ya, Nak ya. Nah, itu tadi tentang apa tadi?
tentang teori atom Rutherford. Lanjut ya nak. Teori berikutnya adalah teori atom Bohr. Niels Bohr lebih lengkapnya. Nama lengkapnya Niels Bohr atau teori atom Bohr. Teori atom Bohr itu seperti ini nak. Inti itu, atom itu ada intinya, setelah itu ada lintasan-lintasannya. Persis seperti tata surya kita. Matahari dikelilingi oleh planet-planet. Persis seperti itu nak. Oke, itu kata Bohr begitu, model tata surya. Oke, kata Bohr, elektron-elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom yang bermuatan positif pada jarak tertentu yang berbeda-beda, seperti orbit planet-planet mengitari matahari. Jadi intinya ini ada inti. Inti ini kemudian ada apa lagi? Ada elektron yang mengelilingi di orbit-orbitnya begini. Ya, lintasan. Orbit itu lintasan. Begitu. Jadi nanti akan ada kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, kulit kelima, dan terusnya. Atau lintasan pertama, lintasan kedua, lintasan ketiga, lintasan keempat. Dan seterusnya. Apa bedanya dengan teori atomnya Rutherford tadi? Nggak ada tingkat-tingkatannya. Semua elektronnya di kulit ini. Di luar ya. Itu. Arahnya berbeda-beda ini ya. Oke, tapi kalau yang ini berbeda. Yang ini tadi teori atomnya Bohr. Ini ada tingkatan-tingkatan kulitnya. Ya, ibarat kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga kayak gitu ya. Bedanya di situ nah. Teori model tata surya itu dikemukakan oleh Niels Bohr. Selanjutnya nah, teori yang terakhir adalah teori mekanika kuantum. Seperti apa teori mekanika kuantum? Mirip dengan teori Bohr, tetapi posisi elektron ini tidak jelas nah. Jadi ada kulit pertama ini ada apa? Ada ibarat ada rumah-rumah dan kosong dan kamar-kamar. Ini juga begitu. Kulit berikutnya ada rumah dan kamar. Nah, di mana posisi elektron? Di kamar tersebut. Sambil bergerak mengelilingi ini, itu dia punya namanya orbital. Orbital itu tempat kosong yang di mana dia tinggal di situ. Ibarat kamar, dia tempat tinggalnya elektron itu disebut orbital. Oke. Oke, tak perjelas sekali lagi, ini model ini disebut model awan elektron. Jadi kayak awan ini. Tapi ini isinya elektron. Nah, tentunya elektronnya tidak sebuahnya ini. Ini itu hanya bayangan lintasan tempat yang disinggahi oleh elektron. Ibaratnya begitu. Nah, oke. Prinsipnya begini, nah. Prinsipnya kayak teori Bohr tadi, tata surya tadi. Tetapi elektronnya bertempat di kamar masing-masing. Jadi kabur, istilahnya nggak jelas. Tempatnya di mana itu sulit untuk diprediksi. Tetapi bisa diprediksi. Oke, yuk. Bunyinya yuk. Yang pertama. Kalimat teori atom mekanika kuantum. Yang pertama. Atom terdiri atas inti atom, yaitu proton dan neutron. Jadi inti ini isinya apa tadi? Proton dan neutron. Dan elektron yang mengelilinginya pada orbital-orbital tertentu. Untuk membedakan kalau teori atom Bohr tadi saya sebut lintasannya tadi orbit, kalau sekarang ini orbital. Hampir sama lah, intinya lintasannya itu. Agar beda saja, saya menyebut sekarang orbital. Itu di teori mekanika kuantum. Orbital itu lebih detail lagi. Kalau orbit kan hanya lintasan gitu toh. Kalau orbital itu di dalam lintasan itu ada kamarnya, ada rumahnya kayak gitu ya. Oke. Terus poin 2. Orbital adalah suatu ruang kosong di sekitar inti yang merupakan tempat kebolehjadian elektron ditemukan. Nah, tak bahasakan sederhananya kan apa? Ruang kosong yang ditempati oleh elektron itu dibaca kamar gitu aja. Itulah orbital. Terus kedudukan elektron di sekitar inti itu ditentukan dengan bilangan kuantum. Ibaratnya kalau manusia itu punya RT RW. Dia tinggal di RT mana, rumah nomor berapa, kamar nomor berapa, sama. Elektron juga begitu. Dia tinggal di kulit keberapa, subkulit yang mana, kamar yang mana. Kamar itu ibaratnya orbital. Itu tadi ya. Bahasa lainnya kamar tadi orbital. Begitu nah. Jadi kalau teori mekanika kuantum ini lebih detail lagi, lebih jelimet lagi. Tetapi semua ada ilmunya dan ini luar biasa, ini bermanfaat luar biasa pada kehidupan.
Karena kalau nanti kita belajar tentang atom-atom, elektron-elektron yang melintas itu, energinya yang dihasilkan berapa, kok bisa bereaksi begini, alasannya apa. Nah, ini nanti dari teori ini. Ini luar biasa, ilmu ini mengubah dunia dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Berangkat dari teori atom ini. Baik anak-anak, demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Al-afu minkum. Kita tutup dulu dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.